Bagaimana alur pelayanan pasien rawat jalan di Puskesmas Kebasean? Jalur masuk pasien rawat jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pasien TB atau tuberkulosis, pasien dengar, keadaan gawat darurat, yang harus segera mendapatkan penanganan cepat di IGD, dan pasien rawat jalan umum dan BPJS. Video berikut ini akan menjelaskan mengenai alur pelayanan pasien satu persatu. Mari simak video berikut dengan seksama. Pertama-tama pasien datang menuju meja frontliner untuk dilakukan screening pasien khusus atau tamu, screening BPJS untuk pasien BPJS. Untuk kemudian pasien akan mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapat nomor antrian, pasien akan diarahkan menuju tempat pendaftaran. Selanjutnya, untuk pasien gawat darurat yang membutuhkan penanganan cepat akan diarahkan menuju IGD. Untuk pasien TB atau tuberkulosis akan diarahkan menuju ruang konsultasi TB, serta pasien rawat jalan umum atau BPJS akan diarahkan menuju tempat pendaftaran. Selanjutnya mengenai pasien TB atau tuberkulosis akan diarahkan menuju ruang konsultasi TB. Pasien TB atau tuberkulosis diarahkan menuju ruang konsultasi TB. Pasien rawat jalan TB atau tuberkulosis akan mendapatkan konseling bersama apoteker. Selanjutnya mengenai pasien dengan keadaan gawat darurat yang membutuhkan penanganan cepat akan diarahkan menuju IGD. Pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat dan membutuhkan penanganan cepat, maka akan segera diarahkan dan diantarkan menuju IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di IGD, pasien akan dilakukan pemeriksaan VTV dan mendapatkan tindakan pertolongan pertama jika diperlukan. Selanjutnya, pasien dapat diputuskan untuk rawat inap atau mendapat rujukan, ataupun mendapat resep untuk rawat jalan. Selanjutnya, untuk pasien rawat jalan umum atau BPJS, setelah dilakukan screening dan mendapat nomor antrian, maka pasien akan diarahkan menuju tempat pendaftaran. Di tempat pendaftaran, pasien akan diminta kartu BPJS atau kartu identitas dan ditanyakan mengenai keluhan untuk kemudian diarahkan menuju nurse station untuk didaftarkan, periksa menemui dokter. Sebelum menuju nurse station, perlu diketahui terdapat 2 kategori lain yang tidak memerlukan menuju nurse station terlebih dahulu, yaitu pasien kategori balita yang akan diarahkan menuju ruang MTBS dan ibu hamil yang akan diarahkan menuju ruang KY atau KB. Berikut video alur pelayanan pasien ibu hamil di ruang KY atau KB. Pasien akan dilakukan pemeriksaan VTV dan lainnya, kemudian akan mendapatkan konseling bersama bidan. Jika setelahnya didapatkan keluhan lain, maka pasien akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter di Poli 1. Selanjutnya, untuk pasien balita akan diarahkan menuju ruang MTBS atau manajemen terpadu balita sakit.
Di ruang MTBS pasien akan mendapatkan pemeriksaan TTV dan pemeriksaan lainnya. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan keluhan lain, maka pasien akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan bersama dokter di ruang poli 1. Kali ini kita memasuki alur pelayanan pasien, rawat jalan umum ataupun BPJS setelah pendaftaran, yang diarahkan menuju Nurse Station. Di area Nurse Station pasien akan dilakukan pemeriksaan TTV oleh perawat. Ditanyakan mengenai keluhan dan lain-lain, pasien kemudian diarahkan ke di ruang tunggu, sembari menunggu panggilan pemeriksaan oleh dokter. Untuk pasien yang sudah menemui dokter, juga akan menerima surat rujukan di Nurse Station. Di Puskesmas Kebasen, terdapat 3 ruang pemeriksaan. Yang pertama yaitu, ruang pemeriksaan 1 atau POI 1 untuk pemeriksaan pasien lansia, ibu hamil, balita, dan disabilitas. Pasien dapat memasuki ruang pemeriksaan 1 setelah dokter memanggil nama pasien sesuai nomor urut. Selanjutnya pasien akan mendapatkan pemeriksaan fisik dan konsultasi bersama dokter. Setelahnya dokter dapat memutuskan untuk memberikan resep atau memberikan surat rujukan yang akan diambil di Nurse Station. Yang kedua terdapat ruang pemeriksaan 2 atau POLI 2 yang melayani pemeriksaan untuk pasien usia 5-59 tahun. Sama seperti poli 1, pasien dapat memasuki ruangan poli 2 setelah dokter memanggil nama pasien. Selanjutnya pasien akan mendapatkan pemeriksaan fisik dan konsultasi bersama dokter, yang kemudian dokter akan memutuskan untuk memberi resep atau membuat surat rujukan yang dapat diambil di Nurse Station. Yang terakhir yaitu ruang pemeriksaan poli gigi. Sama seperti kedua poli sebelumnya, pasien dapat memasuki ruangan poli gigi setelah dokter memanggil nama pasien. Selanjutnya pasien akan mendapatkan pemeriksaan fisik dan konsultasi bersama dokter, yang kemudian dokter akan memutuskan untuk memberi resep atau membuat surat rujukan yang dapat diambil di Nurse Station. Setelah berkonsultasi dan mendapatkan pemeriksaan fisik bersama dokter, pasien yang memerlukan data penunjang lain dapat melakukan pemeriksaan lain di laboratorium atau mendapatkan edukasi di ruang gizi dan konsultasi kestrat di ruang konsultasi kestrat dan pemeriksaan IBM. Untuk pasien yang telah melakukan pemeriksaan lab dan mendapatkan edukasi dari ruang gizi dan kestrat, selanjutnya menemui dokter untuk penjelasan lainnya. Langkah selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk pasien umum maka harus membayar tagihan pemeriksaan dan obat di kasir sebelum mengambil obat di bagian farmasi. Pasien datang menuju kasir dengan membawa nota tagihan pembayaran dan melakukan transaksi pembayaran untuk biaya pemeriksaan lab tambahan. Langkah terakhir yaitu pengambilan obat di bagian farmasi untuk pasien rawat jalan BPJS maupun umum. Pasien datang dengan membawa resep dan diletakkan pada rak penerimaan resep, kemudian pasien menunggu obat di ruang tunggu farmasi. Setelah petugas farmasi memanggil nama pasien, maka pasien dapat menuju bagian penyerahan obat dan mendapatkan edukasi penggunaan obat oleh apoteker atau TTK. Kemudian pasien dapat pulang dengan membawa obat.
Bagaimana? Sudah cukup, jelas bukan? Mari budayakan, ikuti alur dan aturan dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang taat dan disiplin. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.